Biasanya kalau kita mau beli komputer, itu pilihannya hanya ada dua, antara rakit PC sendiri atau beli laptop. Tapi buat sebagian orang awam, rakit PC sendiri itu ribet, tapi kalau misalnya beli laptop, layarnya itu kecil. Kalau misalnya mau yang layarnya besar dan gak mau ribet, itu ada dua juga, antara beli pre-built PC yang udah dirakit, atau beli all-in-one PC seperti ini. Dan di antara kedua itu, yang paling space saving itu adalah all-in-one PC. Dan ini adalah all-in-one PC dari HP yang harganya cuma 10 jutaan. Karena kita udah nggak pernah update dunia per all-in-one PC lagi, sebenarnya di harga segini udah dapat I/O PC yang kayak gimana sih? Oke, di range 10 jutaan, biasanya kita dapat yang ukurannya itu sampai 24 inch dengan bentuk yang bermacam-macam tergantung dari brandnya, mulai dari Acer, Lenovo, dan nggak terkecuali HP juga. All-in-one yang kita review kali ini punya bentuk yang cukup minimalis dengan 4 kaki yang terbuat dari metal buat penyangganya, monitornya berukuran 24 inch dengan 3 sisi bezel yang tipis dan color gamut yang cukup luas. Bezel bawahnya agak tebal karena ini adalah tempat untuk speaker. All-in-one PC ini sendiri nggak terlalu tebal karena power supply-nya itu memakai sistem adapter. Di atasnya ada webcam 720p yang kualitasnya standar, namun dengan mekanisme tarik dan sembunyikan agar ada privacy shutter dan terlihat lebih rapih. Di dalam paket pembelian seharusnya ada keyboard dan mouse dari HP yang tergabung, namun sayangnya di review unit kita keyboard dan mouse-nya ini lagi nggak ada. All-in-one ini juga punya tilt adjustment, namun untuk tinggi rendahnya dia nggak bisa diatur. Nah, buat konektivitas di sini kelihatan all-in-one PC-nya lengkap tapi agak jadul ya. Di belakangnya dia ada audio combo jack, LAN port, full HDMI port, power port, 2 USB 2.0 dan 2 USB 3.2 Gen 1 tanpa adanya USB-C. Dan melihat adanya 2 buah USB 2.0 tersebut, gue ngerasa kayaknya itu ditujukan untuk periferalnya deh. Untungnya di sini kita masih diberi full size SD card reader di bagian bawah yang menurut gue itu berguna banget. Sebagai tambahan di sini juga kita masih diberikan optical drive yang dimana walaupun beberapa orang kurang butuh, namun perkantoran dan beberapa tempat umum seperti rumah sakit atau administrasi masih suka butuh optical drive. Selain dari konektivitas, ya spek I/O-nya juga berasa ketinggalan satu generasi. Dia masih pakai Core i5 11 Gen, 8GB RAM DDR4 SODIMM yang masih bisa di-upgrade, dan 512GB SSD yang speednya lumayan kenceng lah di harganya. Kalau mau nambah storage, selain ganti SSD yang ada di slot M.2-nya, sebenarnya all-in-one ini juga punya slot SATA B yang bisa diisi SSD ataupun hard disk 2,5 inch. Tapi ketimbang nambah storage, kita lebih menyarankan untuk nambah RAM menjadi 16GB demi kelancaran browsing dan penggunaan yang lain-lain. Tapi ingat, ngebuka all-in-one PC ini sangat tricky, jadi kita menyarankan ke service center aja. Lalu performa Core i5 11 Gen ini sebenarnya tergolong biasa aja, mengingat sekarang kan udah ada Core i5 Gen 12 dan Gen 13, jadi all-in-one ini ya tergolong lumayan underperform di zaman sekarang. Walaupun untungnya performa CPU tadi itu cukup konsisten kalau kita run Cinebench sampai 10 kali. Nah, kalau dipakai kerja di office, sebenarnya all-in-one PC ini masih oke. Word, Excel, PowerPoint masih bisa dikuasai dia. Tapi kalau udah masuk ke 3D design, itu enggak deh kayaknya. Nah, kalau buat video editing ringan, sebenarnya masih bisa. Karena selain punya warna monitor yang tajam, IGP Intel Iris-nya ini masih bisa merender video di durasi yang cukup singkat. Mau main game, ya kalau gamenya super ringan seperti Dota 2 atau yang lain mungkin masih oke. Tapi kalau udah kayak CS2 terus Genshin Impact, kayaknya all-in-one ini masih belum cocok deh. Buat pendinginan ya karena prosesornya nggak kenceng-kenceng banget, jadi fan dan heat pipe di sini masing-masing hanya ada satu. Itu pun suhunya juga nggak panas berkat efisiensi prosesor kentang. Sebenarnya all-in-one dari HP ini udah cukup buat memenuhi kebutuhan produktivitas ringan yang kurang lebih berkutat di Microsoft Office aja, atau ya edit foto dan video ringan gitu. Kalau gaming, kecuali memang gamenya ringan banget, kita nggak menyarankan lah.
Entertainment yang paling pas buat device kali ini ya nonton film, karena nggak hanya warnanya aja yang tajam, tapi speakernya juga bagus clarity-nya. Kurang lebih seperti speaker TV lah kualitasnya. Konsumsi daya all-in-one ini juga bener-bener efisien banget. Saat kita browsing-browsing dia hanya memakan daya sekitar 40-50 watt. Kalau kita umpamakan main komputernya sekitar 8 jam sehari di 45 watt penggunaan, total sehari itu sekitar 360 watt. Dan di 30 hari bisa 10.800 watt atau sekitar 10,8 kWh. Dikali dengan tarif listrik rumah 2.200 watt seperti rumah gua, berarti sebulan itu hanya sekitar Rp15.000 aja. Terakhir, all-in-one ini juga disertai dengan Windows 11 Home dan juga Office Home and Student 2021. Jadi lebih hemat deh, nggak perlu beli Windows dan nggak perlu beli Office lagi. Tinggal beli, tinggal pakai. Jadi menurut kita all-in-one PC dari HP yang kali ini itu ditujukan buat orang-orang yang mau serba hemat. Hemat tempat, hemat daya listrik, hemat servis satu pintu, hemat harga saat pembelian, tapi juga dengan drawback dihemat-hemat performanya dan juga dihemat-hemat konektivitas portnya. Serasa balik ke masa lalu gitu, nggak ada Type-C dan juga ada optical drive. Tapi kalau untuk fitur-fitur dan juga desain, menurut kita ini udah bagus banget di harga 10 jutaan. Bezelnya tipis, speakernya bagus, kualitasnya di bawah, kameranya juga bisa diangkat tutup. Overall oke. Kalau dibandingkan dengan all-in-one PC yang lain, dia head-to-headnya dengan Lenovo punya, itu speknya kurang lebih sama, tapi kalau pengalamannya kita nggak tahu. Sementara kalau Acer, dia speknya lebih bagus, tapi kalau menurut gue yang Acer punya itu desainnya agak lebih jelek. Kalau gue sendiri sih sebenarnya ada all-in-one PC-nya HP yang gue taksir, tapi harganya itu 2 kali lipat lebih mahal dari all-in-one yang ini. Cuman ya dari segi kualitas layar, terus juga dari konektivitas port dan lain-lain, itu 2 kali lebih bagus daripada all-in-one yang kali ini. Ya ada harga ada barang lah. Jadi itu aja sih paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.